selamat sore. Shalom. 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 Ada balasannya, ada kemajuan ya. Teman-teman bersyukur ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kita masih online, kita masih harus online karena ada kondisi yang kurang baik ya. Tetapi bersyukur kita bisa berkumpul, kita sudah menjalani sebagai komunitas SLC selama setahun lebih di masa pandemi. Suka duka sudah kita lewati, ada masa di mana kita online, kita bergumul dengan ibadah, ada masa Tuhan memberikan onsite, dan ada masa kembali lagi Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk beribadah secara online. Teman-teman, suatu kali ada seorang rekan hamba Tuhan membahas seperti ini ya. Banyak orang memprotes ketika ibadah online tidak merasakan Tuhan. Lalu si hamba Tuhan ini mengatakan bahwa sebenarnya sebelum ibadah online, ketika ibadah onsite, sebelum pandemi, sebenarnya kita sudah tidak dekat lagi dengan Tuhan. Jadi masalahnya apa? Masalahnya ada di dalam hati kita. Baik online maupun onsite, sebenarnya kita sungguh-sungguh nggak mencari Tuhan. Ada nggak Tuhan itu hidup di dalam keseharian hidup kita? Ada nggak kita taat dan melakukan firman-Nya? Ada nggak kita selalu bersyukur bahwa Dia ada di dalam hidup kita? Jadi masalahnya bukan onsite atau online, tetapi di hati kita. Mari kita tundukkan hati kita hari ini di hadapan Tuhan. Ibadah ini bukan sebuah hiburan yang akan dapat menghibur kita, tetapi kitalah yang membawa hidup kita seutuhnya di hadapan Allah. Kita yang berdosa dan tidak layak, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari Ko Indra memberikan waktu kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan mengaku dosa di hadapannya. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Engkau boleh memanggil setiap kami dengan kesadaran bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Ampuni setiap kami jikalau Engkau Tuhanmu di atas kayu salib telah menebus kami. Tidak ada hal yang dapat kami lakukan untuk menebus diri kami, karena Engkau sudah menebus kami. Terima kasih ya Tuhan, kembali lagi Engkau memanggil kami kembali untuk berpaut pada firman-Mu pada sore hari ini. Berkati ibadah kami, berkati WL, berkati pembawa firman Tuhan yang akan memberitakan kepada kami ya Tuhan. Supaya sungguh ya Tuhan di tengah zaman yang suara-Mu kecil terdengar di dalam setiap hari di sore ini Tuhan. Suara-Mu terdengar dengan keras di hati kami, sehingga hati kami yang keras itu dapat dihancurkan untuk kembali bertobat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Bukakan hati kami ya Tuhan, dan jauhkan kami dari godaan sosial media ataupun hal-hal lain yang dapat mengganggu ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur menyerahkan ibadah hari ini. Ibadah pada sore hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia telah mengutus Yesus yang menebus kita, dan Roh-Nya akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan pada Queen. Shalom teman-teman SLC, sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, bersyukur hari ini kita dapat beribadah kembali bersama walaupun secara online. Tuhan begitu baik kepada kita. Dia adalah Tuhan yang kuat dan berkuasa. Mari kita satukan hati kita dan mengangkat pujian ini, datanglah dan bertahta. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on! Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our Pemilik kehidupan hanya Yesus Tuhan. Pemilik kehidupan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our Come on, make some noise! Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, pujian yang terbaik, naikkan pujian, belenggu dimatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang hebat. Kasih-Nya yang sempurna selalu menolong kita. Mari bersama kita mengucap syukur, ku bersyukur Bapa.
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habis ya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur teman-teman, selamat sore semuanya. Sore, Cek. Sore, Cek. Sore, semoga internetnya nggak nge-lag ya. Sebelum kita mendengarkan, kita sama-sama belajar firman Tuhan, yuk kita terlebih dahulu memohon kepada Tuhan dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Seperti pujian yang kami nyanyikan, bahwa kami sungguh bersyukur karena kasih setia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kadang kami mengecewakan Tuhan, namun kasih-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, karena kasih-Mu yang berlimpah-limpah itu, saat ini kami datang kepadamu bukan karena hanya rutinitas kami harus beribadah, melainkan kami mau datang kepada Tuhan, ingin sungguh-sungguh menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati setiap kami, supaya kami boleh mengerti dan bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau juga yang boleh menolong setiap kami, memberkati peralatan yang kami gunakan, bahkan jaringan internet yang kami butuhkan. Semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, shalom semuanya. Wow, ada 36 orang semuanya yang ada di Zoom ini. Ceseli bersyukur hari ini boleh membagikan firman Tuhan walaupun lewat Zoom ya, tapi nggak apa-apa. Kita berdoa supaya minggu-minggu depan sudah PPKM-nya sudah nggak ada lagi, jadi kita bisa ketemu di gereja. Nah, Ceseli mau share screen dulu ya sebentar. Semoga bisa. Aduh, iya. Nah, oke. Nah, sebelumnya Ceseli pengen dong, nanti Ceseli kan pengen melihat respon teman-teman. Nah, sekarang di chat boleh kirimkan satu emoticon yang paling kalian suka. Coba ya, emoticon apa supaya kita saling menyapa ya di chat juga. Coba dong, boleh dong. Emoticon apa? Oke. Aku mau ini
Nah, ya kita saling sapanya lewat chat dulu ya. Ada emoticon-emoticon yang unik-unik mungkin kalian boleh pakai. Nanti karena Jeseli pengen minta reaksi kalian. Buset, Dako Indra. Mau jadi ini ya, apa? Twilight. Oke, teman-teman, terima kasih untuk respon-respon kalian semua. Kalian bisa lihat ya di ini. Banyak. Oke. Thank you. Nah, hari ini teman-teman, kita sama-sama mau belajar. Judul tema kita hari ini adalah Justice in Christ. Oke, bentar. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Kita mau baca firman Tuhan Markus 11 ayat 15 sampai 19. Kalau teman-teman di depannya sudah ada Alkitab, boleh buka. Tapi kalau nggak ada, Cesali kasih kita boleh baca di sini ya. Nah, kita baca masing-masing, tapi nggak usah di-unmute ya. Cesali bantu kita sama-sama baca. Markus 11 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukaran uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota itu. Nah, demikian kita membaca dari Markus pasal 11 ya. Kalau di Alkitab diberi perikop Yesus menyucikan bait Allah. Nah, sebelum Cesali melanjutkannya, Cesali mau nanya dulu ya. Pasti setiap kita pernah menonton film superhero lah ya, superhero. Nah, Cesali pengen tanya ke kalian. Adakah favorit superhero kalian? Nah, coba kalian chat ya. Apakah kalian tim Marvel ataukah kalian tim DC? DC Comics ya. Nah, coba di chat. Pengen tahu nih. Kalian superhero-nya paling suka superhero apa sih? Kita lihat ya. Oke. Nama superhero-nya, misalnya nama superhero-nya Iron Man, atau Hulk, atau Doctor Strange. Buset, pada Marvel semua ya. Gile. Oke. Marvel juga, Spider-Man, Captain America, oke, keren, ganteng. Maco, Marvel, Scarlet, oke, Stacia, good. Shang-Chi, aku juga suka Shang-Chi ya. Loh, Thor aja, mungkin gagah ya, maco, laki. Oke, ada lagi yang lain, suka apa? Gila, ini rata-rata Marvel semua ya. Kalau Ceseli suka Wonder Woman ya, karena cewek, terus dia kuat, kayak dewa kali ya, Dewi ya. Pokoknya Ceseli suka superhero yang cewek, karena Ceseli penganut feminisme, hidup feminisme. Enggak lah ya, bercanda.
Pokoknya semuanya juga suka sih, banyak ya. Jadi teman-teman, kebanyakan dari kita ya, mau anak kecil, mau orang dewasa, pokoknya dari semua kalangan kita suka sekali nonton superhero ya. Film superhero ini sangat digemari oleh orang banyak. Nah, teman-teman, kebanyakan superhero itu, film-film superhero menceritakan tentang ada kekacauan di tempat ini, atau ada orang jahat yang sedang menindas orang-orang yang tidak bersalah ya. Banyak ya di cerita tersebut. Atau juga ada sebuah bencana terjadi dan di saat itu pula orang-orang mengharapkan seorang pahlawan datang untuk menolong mereka, meminta pertolongan dari superhero tersebut, ya kan? Nah, apa sih inti yang mau diceritakan dari film-film superhero tersebut? Nah, intinya dari film-film superhero tersebut adalah keeksisan mereka atau keberadaan diri mereka itu sangat didambakan oleh orang-orang, ya, oleh orang-orang untuk apa? Untuk membawa kebenaran, untuk menegakkan keadilan, ya. Tadi kan ada orang jahat menindas orang yang tidak bersalah. Nah, untuk menegakkan keadilan, membawa kebenaran, dan menciptakan kedamaian. Nah, teman-teman, mungkin superhero itu tidak hanya di film atau di buku komik. Ternyata di kehidupan kita sehari-hari ada pahlawan-pahlawan yang keberadaan mereka itu sebenarnya didambakan oleh orang banyak. Ya, walaupun mereka tidak bisa terbang ataupun mereka tidak bisa punya kekuatan khusus gitu ya. Namun sebenarnya di dalam realita kehidupan kita ada loh orang-orang yang punya jiwa kepahlawanan. Nah, bahkan mungkin di antara kita nih ya, ada teman-teman atau mungkin ya setiap kita lah, kita ini memiliki benih-benih atau jiwa kepahlawanan. Ketika kita melihat sebuah kejadian yang tidak benar, maka hati nurani kita terusik, bukan? Wah, ini nggak benar ini. Masa ada orang yang tertindas atau apapun itulah ketika ada bencana terjadi, rasanya kita pengen cepat-cepat untuk menolong mereka. Ya, ada benih-benih atau jiwa kepahlawanan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, mengapa sih ada orang-orang tertentu atau bahkan diri kita ingin menjadi heroes atau pahlawan ya? Kita tuh pengen sekali menjadi seorang penolong. Nah, karena di dalam diri kita ada jiwa yang menginginkan keadilan dan kebenaran ditegakkan. Di penolong, nah, menjadi heroes itu akan merasa dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, terutama di saat bencana terjadi atau kekacauan terjadi, maka semua orang ingin menjadi pahlawan yang membawa kedamaian, membawa keadilan, membawa ketentraman, dan kesejahteraan. Itulah di dalam diri kita, kita pengen menginginkan adanya keadilan dan kebenaran yang ditegakkan. Nah, teman-teman, sama seperti nats yang baru kita baca ya, di dalam Markus. Nah, Yesus yang datang ke bait Allah, dia melihat situasi yang tidak seharusnya terjadi. Nah, mengapa sih Yesus marah terhadap mereka, teman-teman? Nah, kita lihat ya konteks yang terjadi. Bait Allah itu sebenarnya adalah tempat orang-orang Yahudi untuk memberikan persembahan kepada Allah. Nah, di dalam bait Allah ini memang ada tempat ya untuk penukaran uang dan tempat untuk menjual burung merpati, lembu, minyak, dan sebagainya. Kita bayangkan ya, mungkin banyak meja-meja gitu ya, kayak ada tempat penukaran uang, terus di sebelah sana ada yang jual burung merpati, di sebelah sana ada yang jual lembu, pokoknya semua rame deh, ya. Nah, orang-orang Yahudi datang ke bait Allah secara rutin dalam waktu
yang telah ditentukan untuk apa? Untuk memberikan khusus kepada Allah. Matius, Lukas, Yohanes itu dicatat bahwa ketika menjelang perayaan Paskah bangsa Israel, itu artinya mereka memperingati bagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Nah, mereka akan datang ke Bait Allah untuk memberikan persembahan khusus sebagai sebuah korban pendamaian atau korban syukur kepada Allah. Nah, ada juga nih orang-orang Yahudi yang mereka tuh datangnya dari jauh banget. Datang dari jauh, datang ke Yerusalem untuk berziarah. Mereka juga harus memberikan persembahan kepada Allah sebanyak setengah shikal. Nah, itu sudah ada ketentuan dan ketetapan di dalam hukum Taurat. Kalau teman-teman boleh lihat, itu ada di dalam Keluaran pasal 30. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus inspeksi dadakan ke Bait Allah? Nah, ini dia yang terjadi ya. Yang terjadi adalah aktivitas yang ada di Bait Allah itu dijadikan bisnis, teman-teman. Ya, dijadikan tempat sebagai berbisnis. Bisnisnya bagaimana maksudnya? Nah, teman-teman, tentu saja maksudnya berbisnis ini adalah orang-orang yang berjual beli atau tempat penukaran uang itu, mereka melakukan aktivitas tersebut hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka meraup keuntungan itu semua hanya untuk diri mereka sendiri. Hanya untuk mementingkan kepentingan diri mereka sendiri. Nah, seharusnya Bait Allah adalah tempat bagi umat untuk beribadah. Ya, teman-teman, kan kita tahu ada banyak orang sudah datang jauh-jauh, datang ke Bait Allah, mau berziarah, mau memberikan korban persembahan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Namun, tempat Bait Allah ini dijadikan sarang penyamun, teman-teman. Tentu saja Yesus itu marah, ya, dan ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua seperti digambar ya. Yesus mengusir mereka semua dari Bait Allah, termasuk semuanya ya. Tadi meja-meja dibalikan, kambing domba, lembu semua diusir. Uang-uang penukaran dihamburkan ke tanah dan meja semua dibalikkan. Nah, itu membuktikan bahwa ini situasinya nggak benar ini. Kenapa seperti ini terjadi? Harusnya rumahku adalah rumah doa loh. Kok dijadikan tempat bisnis sih? Tentulah Tuhan Yesus marah melihat rumah Bapaknya seperti ini. Tidak digunakan sebagaimana seharusnya. Nah, teman-teman, apa hasil dari aksi Yesus di Bait Allah ini? Nah, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ketika dia melihat bahwa Bait Allah ini tidak berjalan sebagaimana seharusnya ya, harusnya sebagai rumah doa, akan tetapi dijadikan sebagai tempat bisnis. Nah, kehadiran Yesus di situ untuk mengembalikan fungsi Bait Allah sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Nah, kalau teman-teman lihat, ada di Perjanjian Lama, dituliskan bahwa rumah Tuhan itu, Bait Allah itu, dijadikan sebagai rumah doa segala bangsa. Artinya apa? Bait Allah itu enggak hanya khusus untuk umat Israel, enggak. Tetapi Bait Allah bisa dijadikan sebagai rumah doa bahkan untuk seluruh bangsa. Bagi orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah, mereka boleh datang ke Bait Allah, mereka boleh menyembah Allahnya Allah Israel. Ya, seharusnya Bait Allah itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tapi masalahnya orang-orang Yahudi pada saat itu mereka membuat bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan mungkin mereka tidak mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk datang kepada mereka, datang ke Bait Allah. Nah, kehadiran Yesus juga mendatangkan keadilan dan kebenaran.
Ketika dia melihat keadaan yang kacau ini ya, Bait Allah ini jadi kacau, hati Yesus tentu saja terusik ya. Mungkin ada orang-orang yang tertindas akibat perbuatan mereka yang hanya berjualan untuk mencari keuntungan. Ada mungkin orang-orang miskin, ya mereka tetap harus memberikan persembahan. Akan tetapi karena orang-orang ini ya yang berjualan di Bait Allah ini, mereka hanya mementingkan kepentingan mereka. Mungkin mereka bermain bisnis ya, jadi menindas orang-orang yang kesusahan. Nah, keadaan yang seperti ini jauh dari kebenaran Allah, ya kan teman-teman? Oleh karena itulah kehadiran Yesus datang sebagai menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan kita tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang berdosa. Dunia kita sudah kacau, bahkan kita bisa melihat banyak kasus-kasus yang aneh-aneh. Ya, kita lihat masa ada anak yang berani, membunuh orang tuanya sendiri, atau ada orang tua yang menyiksa anaknya sendiri, atau juga sekarang dunia ini sudah kacau, misalnya banyak orang LGBT dan sebagainya, banyak sekali kita lihat. Teman-teman, dunia kita, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dunia kita sudah kacau. Nah, untuk itulah Yesus Kristus mau datang ke dalam dunia ini. Ya, seperti dia datang ke Bait Allah, dia datang untuk menegakkan kebenaran di dunia yang sudah berdosa ini. Dia datang untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, setiap kita yang sudah percaya dan bahkan menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah diselamatkan Tuhan, bahkan kita sekarang memiliki karakter-karakter seperti Kristus. Kita tahu di dalam diri kita, hati nurani kita sudah dipulihkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita bisa saling mengasihi. Kita tahu mana yang benar. Kita tahu ini keadaan yang tidak benar. Ya, sehingga kita mau menegakkan kebenaran di dunia ini. Kita mau menegakkan keadilan di dunia ini. Kita sebagai anak-anak yang sudah dipulihkan Tuhan, mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita juga sebagai murid-muridnya, kita harus di dunia ini menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, teman-teman, mungkin minggu lalu ya, Ceseli ada nonton satu film Korea karena lagi hype, lagi trending banget di Netflix. Ya, kalau teman-teman tahu, nah ini dia filmnya. Ada yang nonton nggak? Coba angkat tangan. Ada yang nonton film ini? Belum. Cica belum ya? Oke. Kalau belum tahu, spoiler sedikit aja sedikit ya. Nah, teman-teman, film ini menceritakan tentang kasus-kasus yang terjadi di Korea. Kasus-kasusnya bukan kasus orang jahat, berbuat kejahatan, itu kan udah banyak, udah biasa. Tapi ini adalah kasus kejahatan yang dibuat oleh anak-anak di bawah umur. Ya, anak-anak di bawah umur, mereka sudah berbuat kejahatan dan tentu mereka harus diberi hukuman. Nah, teman-teman, ketika Ceseli nonton ini ya, ada scene atau adegan yang membuat greget gitu ya. Kenapa? Karena memang anak-anak di bawah umur kan mereka berbuat kejahatan, harus dihukum, tapi hukumannya tidak bisa berat karena mereka masih di bawah umur. Sehingga apa? Sehingga yang menjadi korban itu merasa, wah ini nggak adil dong, mereka sudah membunuh anak saya atau mereka sudah melakukan kejahatan seperti ini, harusnya mereka menerima hukuman yang seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Akan tetapi apa? Akan tetapi hukum di Korea ini tidak bisa menjatuhkan hukuman yang berat karena mereka masih di bawah umur.
Nah, teman-teman ketika Ceseli nonton film ini ya, ada rasanya, gila, nggak banget deh, nggak adil. Orang ini tuh harus dihukum supaya ya walaupun masih di bawah umur ya, mereka tuh harus tahu gitu ya, harus tahu rasa supaya mereka kapok dan mereka tidak melakukan kejahatan ini lagi. Ketika mungkin ada tokoh utamanya dengan adil memberikan hukuman yang setimpal gitu ya. Terus Cecily, mampus dia biar tahu rasa. Itulah kejahatan yang dia bikin harus dia tahu rasa gitu kan. Jadi wah seru banget deh teman-teman. Nah ini kalau kita melihat, kita menonton ya, mungkin di dalam kehidupan kita ada rasa pengen menegakkan kebenaran, keadilan ya. Ada rasa di mana kita greget kalau misalnya ini nggak benar, ini harusnya begini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diberikan hati nurani yang dipulihkan oleh Tuhan. Maka dari itu mari kita menegakkan kebenaran, keadilan dimanapun kita berada. Nah teman-teman, seperti yang tadi sudah Cecily bilang ya, di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, seringkali kita menghadapi situasi yang nggak benar. Tidak adil ya. Ada orang yang baik, ada orang yang benar, tetapi diperlakukan secara tidak adil, bahkan ditindas teman-teman. Kenapa sih orang-orang yang minoritas seperti kita selalu ditindas? Kita merasa dicurangi. Mungkin ada orang-orang, anak Tuhan di luar sana, ketika mereka bekerja atau ngapain gitu kan, mereka merasa dicurangi. Karena ya mungkin kita minoritas, atau kita merasa dikucilkan. Kita merasa tidak dianggap, selalu disalahkan, dan banyak sebagainya. Itulah keadaan dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, namun teman-teman, Yesus Kristus mau datang ke dalam dunia ini, ke dalam dunia yang sudah kacau balau ini, untuk menebus kita dan mengembalikan keadaan dunia yang telah kacau ini lewat anaknya yang percaya, lewat anak-anaknya yaitu kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Yesus mau datang ke dalam dunia ini. Dia menebus, dia mengembalikan keadaan dunia yang telah kacau ini lewat kita. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, teman-teman yang terkasih, Yesus datang ke dalam dunia membawa keadilan dan kebenaran di dunia yang kacau ini. Sehingga kita, walaupun mungkin saat ini kita tertindas, kita merasa ada keadaan-keadaan yang membuat merasa kita tidak adil seperti ini. Namun kita tetap bisa melihat bahwa ada kasih Allah, ada kebenaran Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini loh nggak adil keadaan situasi seperti ini. Kenapa sih orang-orang di kantor atau orang-orang di sekolah selalu mencurangi aku? Kenapa sih Tuhan aku selalu berbuat yang benar, akan tetapi orang-orang di sekelilingku tidak berbuat yang benar. Nah, teman-teman, nanti yang akan mengadili kita semua bukan kita manusia. Ya, kita kalau menilai pasti selalu subjektif. Akan tetapi yang akan mengadili setiap kita, setiap perbuatan kita yang ada di dunia ini adalah Allah. Allah bukan sembarang Allah. Dia adalah Allah yang adil. Dia tahu segala perbuatan kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman, saat ini, walaupun firman Tuhan sederhana ya, tapi Cecily pengen ajak kita semua hari ini sama-sama melihat bahwa Tuhan Yesus saja dia mau datang ke dunia yang kacau ini. Dia mau datang untuk mengembalikan keadaan dunia yang kacau. Oleh karena itu, marilah setiap kita yang dipanggil sebagai garam dan terang, kita juga mau membawa kebenaran. Kita mau menegakkan keadilan. Biarlah hati nurani kita yang sudah dipulihkan oleh Allah boleh terus menjadi terang, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.
Amin, teman-teman. Yuk, Ceseli ajak kita semua untuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau datang ke dalam dunia ini membawa kebenaran dan keadilan di dunia yang sudah kacau. Tuhan, mungkin saat ini kami mengalami situasi-situasi yang tidak menguntungkan bagi setiap kami. Akan tetapi Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang adil. Kami mengharapkan pertolongan dari Tuhan, supaya kami boleh menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bahkan jadikan setiap kami garam dan terang. Jadikan setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, supaya kami boleh membawa kebenaran dan menegakkan keadilan ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini doa kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR code atau melalui nomor rekening gereja. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang dapat kami dengar ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan oleh Ceseli dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, mari kita sekali lagi bersyukur, berdoa kepada Tuhan, dan kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan, ketika kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi, memuji Tuhan, dan bahkan kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami garam dan terang. Ketika kami di sekolah, Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Ketika kami di rumah, di keluarga kami, Tuhan, Engkau boleh memberkati relasi kami dengan orang tua. Tuhan memberkati kehidupan pribadi kami. Ketika kami mengalami pergumulan, kiranya Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati mereka yang mau sungguh-sungguh berelasi dengan Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita membuka hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur kita bisa beribadah pada hari ini mendengarkan firman meskipun secara online. Ada beberapa info warta yang akan saya bagikan, mohon perhatian teman-teman semua. Yang pertama, terima kasih untuk pelayanan dari Ceseli dan Saudari Queen. Yang kedua, kami ingin menyambut teman-teman SLC yang baru pertama kali hadir. Apakah ada bisa membuka kameranya? Jolin. Jolin, Gaby, halo, selamat datang ya. Bisa say hi ke teman-teman? Lambaikan tangan kalian. Semua. Selamat datang ya. Ada lagi? Bentar ya, aku cek. Ada siapa ini? Oke, sepertinya dua aja. Teman-teman bantu lihat ya yang pengurus. Ada yang lain? Gak ada ya. Oke, selamat datang Gaby dan Jolin. Tuhan berkati supaya kalian bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Jangan bolong ya, kita tunggu setiap Sabtu. Oke,
Selamat datang Jolin dan Gaby. Kiranya melalui komunitas SLC ini kalian bisa bertumbuh lebih mengenal Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu mengikuti Cross dapat menghubungi sosial media SLC di slc.pku di Instagram atau bisa mendaftarkan diri pada Saudari Tan Chin atau Ko Indra. Yang keempat, teman-teman pelayan SLC dan teman-teman Satellite Community, mulai minggu depan belum ada kepastian, kita akan kembali melangsungkan ibadah secara onsite. Jika keadaan pandemi membaik, maka akan diinfokan bagi kita semua. Sekian warta hari ini, jangan lupa be the salt, be the light for Christ. Sampai jumpa minggu depan. Thank you teman-teman semua. Tuhan berkati ya. Thank you. God bless teman-teman. Thank you. God bless.